Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sifaliza dari kelas 12 IPA 6 akan menjelaskan mengenai materi bahasa Indonesia tentang surat lamaran kerja. Dalam surat lamaran kerja, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, cara pembuatan, ciri-ciri, struktur, jenis, sumber-sumber, unsur-unsur, hal-hal yang harus dicantumkan, dan unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada pengertian. Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan dengan suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Surat lamaran pekerjaan biasanya bersifat formal ataupun resmi. Fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang satu ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja, karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar yang biasanya terlampir, ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Semua informasi tersebut akan sangat diperlukan oleh suatu perusahaan atau instansi yang dituju sebagai bahan pertimbangan untuk menerima pelamar tersebut. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Sudah dijelaskan bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dari berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Nah, bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan? Cara membuat surat lamaran kerja ada aturannya, yaitu 1. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakan bahasa yang formal, karena surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. 2. Tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis suatu surat lamaran, karena surat lamaran ini bisa menampilkan jati diri seseorang, serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. 3. Tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai suatu perusahaan, karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. 4. Perhatikan kebersihan suatu surat lamaran kerja. 5. Isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang diri Anda, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. Selanjutnya, ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan suatu kalimat. Yang kedua, lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak bisa disingkat seperti lam atau hal. Angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Yang ketiga, alamat surat. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu. Tulislah jalan pada suatu kalimat. Suatu alamat tidak boleh disingkat dan tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. Kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya, tetapi walaupun diganti baris seperti biasa juga tetap dapat digunakan. Yang kelima itu alinea pembuka. Dalam alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Yang terakhir isi. Dalam isi terdapat juga identitas, yaitu suatu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan suatu keterangan awalan, kata tidak menggunakan huruf besar. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan suatu keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat itu. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Maka sang pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Dalam lampiran ini, setiap akhir kalimatnya harus menggunakan tanda titik 2 dan di akhir lampiran menggunakan titik penutup.
Dalam penutup, kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan. Pada instansi yang kita tuju, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya tertulis nama lengkap pelamar. Struktur surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu tempat dan tanggal, pembuatan surat, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, alinea isi, alinea penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Selanjutnya, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama surat lamaran pekerjaan digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Dan yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dalam suatu praktek, pemakaian yang banyak dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, dari model ini lebih digemari oleh para pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Sumber-sumber lamaran pekerjaan. Pada dasarnya, surat lamaran pekerjaan dibedakan dari berbagai sumber yang diperoleh oleh pelamar. Rohmadi dan Rustamaji menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan sumber-sumber berikut. 1. Iklan. 2. Informasi seseorang. 3. Pengumuman resmi dan instansi yang membutuhkan tenaga. 4. Permohonan, instansi pada sekolah. 5. Inisiatif sendiri. Perbedaan sumber penulisan surat akan berdampak pada bahasa yang digunakan. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yaitu kepala surat, tempat dan tanggal, penulisan surat, salam pembuka, pembuka surat, tujuan surat lamaran pekerjaan, lampiran persyaratan yang ditentukan, penutup surat, tanda tangan, dan nama jelas pelamar. Hal-hal yang harus dicantumkan surat lamaran pekerjaan. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan agar tercapai tujuan pembuatannya adalah menyebutkan suatu sumber lamaran, identifikasi diri yang lengkap dari pelamar. Identifikasi diri lengkap dari pelamar itu meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, handphone, atau alamat bentuk komunikasi lainnya. Identifikasi diri dari pelamar juga harus memudahkan pihak perusahaan menghubungi pelamar posisi yang dihendaki. Riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan, kemampuan lain yang dimiliki dan surat referensi. Unsur kebahasaan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan yaitu yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Dan yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, atau seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan dengan analisis unsur kebahasaan. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.